Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusikan soal judul ya. Ini utamanya soal judul di dalam lingkup riset hukum ya, atau penelitian hukum. Tapi saya kira tidak berbeda dengan dalam lingkup ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, dalam penyusunan judul atau perumusan judul ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi singkat maksudnya pada umumnya judul itu dibatasi beberapa kata gitu. Nah, maksudnya singkat itu jangan terlalu panjang, tapi gunakan batasan yang ditentukan, misalnya 10 atau 15 gitu ya, 5 kata. Gunakan itu dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian padat dan jelas. Padat maksudnya setiap kata ada fungsinya. Kemudian tidak ada kata-kata yang tidak terlalu berguna gitu ya. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Kemudian jelas maksudnya ketika orang baca ya apa maksudnya itu jelas. Jadi singkat, padat, dan jelas. Ini tips secara umum ya, masih secara umum. Yang kedua, ini masih umum juga, saya kira itu spesifik. Jadi judul penelitian itu perlu spesifik, sespesifik mungkin gitu ya. Nah, spesifik artinya ya tentu tidak terlalu melebar cakupannya gitu ya. Apa yang ingin dikerjakan itu sangat terbatas lingkupnya gitu. Nah, misalnya dulu saya pernah ya mengerjakan sebuah penelitian. Saya ajukan kontra legem dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, itu sistem hukum di Indonesia itu masih terlalu luas. Jadi diberi masukan dalam putusan perdata agama. Jadi lebih spesifik gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengajukan judul yang serupa namun lebih spesifik. Lingkupnya apa gitu. Misalnya dalam perkara waris, kontra legem dalam perkara waris, misalnya kayak gitu, itu spesifik. Atau bahkan lebih spesifik lagi dalam perkara nomor berapa. Jadi intinya adalah spesifik, jangan terlalu umum gitu. Nah, yang ketiga, tentu judul itu belum ada yang meneliti gitu, supaya artinya kita tidak mengulang, karena penelitian itu kan ya apa yang belum dilakukan itu yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian menggambarkan problem akademik secara umum. Nah, saya kira ini tips yang cukup penting ya, bahwa judul itu ketika orang baca, orang langsung paham, oh ini problem akademiknya apa gitu. Misalnya tadi kontra legem dalam putusan perdata agama. Jadi begitu orang baca langsung muncul gambaran tentang problem akademiknya secara umum ya. Oh, berarti ini mau meneliti tentang bagaimana implementasi kontra legem dalam putusan perdata agama. Nah, misalnya gitu. Jadi orang langsung mengerti meskipun itu baru gambaran secara umum ya. Atau judul yang lain misalnya putusan majelis hakim yang berkeadilan dalam apa gitu. Oh, berarti ini akan meneliti tentang ini kira-kira gitu. Jadi begitu orang membaca langsung mendapatkan gambaran gitu. Nah, ini penting juga ya saya kira. Nah, kemudian yang keempat itu ini tips ya, saya kira juga cukup penting, yaitu menggambarkan apa yang mau diteliti. Jadi objeknya. Kalau tadi saya sebutkan tadi kontra legem dalam putusan perdata agama. Jadi objeknya apa ini? Nah, jadi orang langsung mengerti. Oh, ini mau meneliti tentang kontra legem gitu ya, di dalam putusan perdata agama gitu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa objek itu dibagi menjadi dua ya, karena dalam studi filsafat pada umumnya ya objek dibagi jadi formal dan material gitu. Nah, bisa juga dibagi seperti itu. Jadi objek formalnya apa, objek materialnya apa. Tapi menurut saya ya
cukup memberikan gambaran tentang apa yang diteliti, itu saja. Jadi itu beberapa hal tentang judul ya. Nah, nanti kita akan diskusikan juga bagaimana judul itu bisa berubah-ubah ya, jadi kita punya judul A, nanti sampai ujian akhir judulnya ya itu saja. Nah itu sangat bagus kalau bisa begitu, tapi dalam prakteknya bisa berubah-ubah karena diberi banyak masukan, kemudian dalam perjalanan kita juga dapat pengetahuan yang baru gitu ya, maka judul itu bisa berubah-ubah, tapi dalam video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.